Rasa sedih akibat peristiwa pembakaran itu juga dirasakan oleh kedua orang tuaku. Setidaknya lebih dari 50% bagian tubuhku hangus terbakar. Aku termasuk beruntung karena kebanyakan orang akan meninggal dunia jika mengalami luka bakar sedemikian parah. Menyesalkah suamiku? Ternyata setelah mencoba membunuhku, ia masih berusaha menyamarkan perbuatannya. Di UGD itu dokternya nanyain, terus suamiku bilangnya kena ledakan kompor. Aku langsung bilang aku waktu sadar itu masih sadar. Enggak, aku dibakar Pak Dokter. Sudah lebih dari 2 tahun peristiwa yang nyaris merenggut jiwaku itu berlalu. Tapi akibatnya masih aku rasakan hingga kini. Tubuhku masih merasakan gatal-gatal pada bagian yang pernah terbakar. Apalagi jika tumbuh kulit ari di bagian kulit yang putih. Walaupun aku berusaha untuk tabah menerima takdir yang telah digariskan Tuhan, aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Hatiku sakit jika mengingat peristiwa 2 tahun lalu itu. Kalau sudah begitu, aku menangis sendiri di dalam kamar agar orang tidak melihat betapa beratnya beban hidup yang harus kutanggung. Untuk melepaskan rasa sedih, aku juga menghilangkan gambar suamiku yang ada di foto pernikahan kami. Ya sakit. Saya kan sempat nangis? iya sempat nangis. Kenapa kok orang yang aku cintai kok tega banget kayak gitu? Terus kayaknya suami kan sebagai pelindung, kenapa kok dia malah aniaya? Rasa sedih akibat peristiwa pembakaran itu juga dirasakan oleh kedua orang tuaku. Apalagi aku adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga kami. Harapan orang tuaku untuk segera menimang cucu dariku musnah sudah. Ya dulu pernah bilang sama saya kalau nikahnya itu nyesel. Saya yang disalahin, soalnya saya yang mendorong itu loh Mas. Syukurlah kondisiku kini mulai membaik setelah aku mendapatkan perawatan di beberapa rumah sakit. Aku kini sudah mulai bisa beraktivitas seperti ketika aku belum tertimpa musibah. Setidaknya ada 3 rumah sakit yang sempat menanganiku, yaitu Rumah Sakit Islam Klaten, Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta, dan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Setidaknya lebih dari 40 juta rupiah telah dikeluarkan orang tuaku untuk pengobatan. Operasi plastik sudah 4 kali kujalani. Untunglah biaya keempat operasi itu ditanggung oleh pemerintah kota Semarang dan sebagian adalah bantuan pemerintah Belanda. Ya, yang pertama ini 2 sama ini, itu yang 1 kali operasi. Terus yang keduanya cuma bikin ini. Terus yang ketiga kayaknya yang ketiga ini ya leher ini. Terus yang di Balikpapan yang ini sama pemulihan yang ini biar ke atas. Secara fisik kondisiku memang berangsur membaik. Tapi secara psikologis keadaanku masih belum pulih. Aku masih dilanda ketakutan jika berdekatan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pembakaran itu. Ya kalau mencium bau minyak tanah kayaknya benci banget, terus sama lihat korek api sama api yang nyalanya besar gitu kayaknya takut. Itu sempat berapa lama? Itu waktu aku lagi di kamar terus aja, itu kan lagi sakit. Terus sekarang aku udah bisa keluar rumah, bisa di luar bantu-bantu gitu, aku kayaknya pengen banget nantang kayak gitu trauma itu.
Sering keluar rumah dan sering bertemu dengan orang lain adalah salah satu usaha untuk bangkit dari trauma yang menderaku. Tapi rasanya aku masih belum siap untuk menunjukkan seluruh wajahku.